Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Fatimah wa abiha wa ba'liha wa baniha وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mulia ini kita kembali bisa berjumpa lewat udara dalam kajian fikih muamalah. Mudah-mudahan apa yang kita telah kaji dan apa yang akan kita pelajari dapat kita pahami dengan baik dan kita dapat mengamalkannya dengan sebaik-baiknya dan insya Allah bisa membagikannya, mengajarkannya kepada yang memerlukannya insya Allah. Mudah-mudahan pula semoga rahmat Allah dan berkahnya tetap tercurah pada kita semuanya, baik yang hadir maupun yang tidak hadir. Dan seperti biasanya kita mulai kajian ini dengan membaca teks tentang fikih muamalah yang pada malam ini kita sudah sampai kepada pembahasan tentang dusta dan tauriyah insyaallah. Jadi malam ini kita akan membahas tentang tema baru al-kizab wa tauriyah, dusta atau bohong dan tauriyah. Langsung saja kita mulai membahas masalah demi masalah dan saya akan jelaskan seperlunya insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Dusta dan tauriyah. Masalah ke-162. Berdusta atau berbohong adalah haram hukumnya dan keharamannya termasuk daruriyatul fiqh, yaitu masalah fikih yang sudah gamblang. Bahkan termasuk daruriyatud din, yaitu hal yang sudah jelas dan gamblang dalam agama Islam, bahkan juga agama yang lainnya. Saking jelasnya masalah dusta dan saking buruknya masalah dusta dan bohong, maka bukan saja orang Islam, orang non-Islam pun mengetahui keburukan dusta. Bukan hanya orang-orang dewasa dan yang balik mengetahui keburukan dusta, bahkan anak kecil pun mengetahui keburukan dusta. Jadi keharaman dusta dan betapa besar dosanya dusta dan bohong sudah sangat jelas dalam agama kita, agama Islam. Masalah 163. Salah satu usaha yang diharamkan adalah mencari nafkah dengan jalan dusta. Misalnya pada masa sekarang ini sebagian penulis di surat kabar atau di blog atau penulis di website atau seseorang yang bekerja di bidang video dan audio melakukan dusta atau bohong dengan cara membuat berita hoax. Dan dengan jalan itu mereka mengambil upah atau gaji.
Ini salah satu contoh yang diharamkan. Mencari nafkah, mencari uang, cari rezeki dengan jalan dusta. Dan banyak contoh yang lain. Yang jelas dan sering terjadi pada masa sekarang ini, sebagian orang seperti wartawan ataupun selain wartawan, mereka mengambil gaji, mengambil upah dengan jalan menyampaikan atau menulis atau menyebarkan berita dusta. Berita apa saja? Baik berita yang sifatnya politik, berita sosial, berita kriminal, berita apa saja kalau itu dusta, maka hukumnya haram. Dan uang yang diperoleh dengan jalan dusta itu uang termasuk uang batil, yaitu akhlul mal bil batil. Secara taklifi hukumnya haram, termasuk maksiat, dan secara wad'i muamalah tersebut batil atau batal. Artinya orang yang bekerja seperti itu tidak berhak untuk mengambil upah. Wajib dia kembalikan kepada orang yang memberikan upah tersebut. Itu salah satu contohnya. Dan ya, minta maaf. Itu yang sering kita lihat, sering kita saksikan di berbagai media, di medsos, kondisi kita sekarang ini. Bahkan mudahnya orang berdusta. Bahkan keharaman tersebut bukan saja bagi orang yang melakukan secara langsung, yang berbicara, yang menulis, bahkan yang men-sharing, yang memposting, yang mengirimkan pun termasuk bagian dosanya ketika berita dusta di tahun tersebut disebarkan. Masalah ke-164. Makna dusta atau bohong ialah kabar yang disampaikan oleh seseorang atau pembicara atau penulis itu tidak sesuai dengan realita, tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Ini definisi dusta atau bohong. Baik bentuk tulisan, bentuk ucapan, ataupun bentuk yang lainnya, semacam isyarat atau yang lainnya. Ketika tidak sesuai dengan kenyataan, maka itu dianggap dusta atau bohong dan hukumnya haram. Dijelaskan di sini, ya ini maksud si pembicara atau penulis dari kabar yang ia sampaikan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Lawannya adalah benar, asyid atau kejujuran. Ya ini kabar yang disampaikan olehnya itu sesuai dengan kenyataan. Masalah ke-165. Adapun tauriyah itu dibolehkan dan tidak termasuk dusta. Jadi antara tauriyah dengan dusta itu berbeda. Tentu dusta pun secara hukum awali diharamkan. Nanti pada kondisi tertentu, pada hukum sanawi tentu dibolehkan, bahkan bisa jadi menjadi wajib pada kondisi tertentu. Tapi hukum awali berbohong dan dusta jelas haram, dan dalam muamalah menjadi batil secara wajib muamalah tersebut. Berbeda dengan tauriyah, yaitu di bawah dusta. Tauriyah itu dibolehkan dan tidak termasuk dusta. Apa itu tauriyah? Pada masalah 166 akan dijelaskan tentang definisi tauriyah. Tauriyah ialah maksud mutakallim dari kabar yang ia sampaikan itu sesuai dengan kenyataan. Tetapi secara lahiriah ucapannya itu tidak sesuai dengan kenyataan karena tujuan tertentu yang maslahat. Misalnya seseorang bertanya lewat telepon, apakah Bapak ada di rumah? Anak atau istrinya yang ditanya lewat telepon itu menjawab sambil menunjuk tempat yang kosong. Ini anaknya, istrinya menjawab sambil menunjuk tempat yang kosong. Dan dia menjawab, Bapak sedang tidak ada di sini. Yang ia maksud adalah bahwa Bapak tidak ada di tempat yang kosong tersebut.
tetapi penanya memahaminya bahwa bapak tidak ada di rumah. Ini bentuk tauriah. Misalnya ada pula orang yang bertauriah, kamarnya itu di atas pintu dia tuliskan nama satu kota. Ya. Misalnya dia tinggal di Jakarta. Kemudian kamarnya dia tulis kota Bandung. Ketika dia telepon sampai kepadanya, ada yang bertanya, antum sedang berada di mana? Oh, Ana sedang di kota Bandung. Begitu. Padahal yang dia maksud adalah kamarnya dia kasih nama kota Bandung. Begitu. Tapi yang telepon memahami bahwa dia bukan berada di Jakarta, berada di kota Bandung. Ini bentuk tauriah. Itu dibolehkan untuk kemaslahatan tertentu. Tentu ketika mengandung atau mengakibatkan kerugian dan penghinaan atau yang lainnya, tentu tidak dibolehkan secara hukum sanawi. Kisah Nabi Ibrahim misalnya sering kita dengar setelah beliau menghancurkan patung-patung, kemudian beliau mengalungkan kapaknya itu di leher patung yang terbesar. Kemudian ditanya, wahai Ibrahim, apakah engkau menghancurkan patung-patung ini? Maka beliau menjawab, tanyakanlah yang terbesar ini. Itu. Dia menunjuk kepada patung yang besar, tapi menunjuk dengan jempolnya itu. Ya, itu pun salah satu tauriah. Ya, sehingga orang memahaminya berbeda dengan apa yang dimaksudkan oleh si pembicara. Masalah 167. Tauriah juga dibolehkan pada hal-hal yang tidak dianggap penting. Artinya ada maslahat kecil. Ya. Ini tauriah tentu di bawah dusta, di bawah bohong. Tadi saya jelaskan bahwa tauriah pun ketika mengandung penipuan atau menyakiti orang lain atau bisa menzaliminya tentu tidak dibolehkan. Tapi kalau sekedar bermain-main, bercanda, ya, atau ada hal yang kurang penting tapi ada maslahat, itu dibolehkan. Seperti tadi, ketika seseorang dia tidak ingin keluar rumah, ya, dia ingin istirahat, ada telepon, diajak temannya atau kawannya untuk keluar rumah. Dia untuk menolak tidak enak, maka dia katakan bahwa dia berada di tempat tertentu, misalnya begitu. Yang mana kamar dia dinamakan kota tertentu, begitu. Sehingga si penanya memahaminya biar dia berada di kota tersebut. Ini salah satu bentuk tauriah, walaupun alasannya kecil, tetapi tetap dibolehkan. Masalah ke-168. Apabila maksud mutakallim itu mubalaghah atau berlebihan atau berupa kinayah atau sindiran atau berupa ucapan yang sifatnya majazi tetapi sesuai dengan kenyataan, maka hal itu tidak termasuk dusta atau tidak termasuk bohong. Dengan contoh insya Allah akan lebih jelas. Apa misalnya? Misalnya seseorang berkata, sudah 1000 kali dia aku peringatkan. Ini mubalaghah namanya, berlebihan, sudah 1000 kali. Dan yang ia maksudkan adalah bahwa ia telah memperingatkannya berulang kali. Tidak sampai 1000 kali. Karena saking seringnya berulang kali untuk mubalaghah, untuk menunjukkan berlebihan, keseriusannya dia menggunakan ungkapan 1000 kali atau 1000 kali atau 1.000.000 kali. Ini namanya mubalaghah. Atau ia berkata, pintu rumah si fulan itu selalu terbuka lebar. Maksudnya ia bahwa si fulan itu dermawan dan selalu menerima tamu. Maka dia katakan pintu rumah si fulan selalu terbuka. Tentu tidak siang malam terbuka, pasti ada waktu untuk menutupnya. Cuma untuk membalaghah karena dia dermawan, saking baiknya pada orang lain, suka menerima tamu dan mudah diminta sumbangan, maka diungkapkan bahwa pintu rumah si fulan selalu terbuka lebar. Ini namanya mubalaghah. Mubalaghah tidak termasuk dusta dan dibolehkan. Atau ia berkata, aku telah melihat singa tadi malam di masjid. Ya. Ini pun termasuk ucapan yang berupa kinayah atau majazi. Ya.
Maksudnya adalah bahwa ia telah berjumpa dengan orang pemberani. Jadi orang pemberani itu dia samakan dengan singa. Di antara orang dengan singa itu dilihat dari sisi keberaniannya, maka dia menyamakan dengan singa yang berani. Ini tidak termasuk dusta, karena ungkapannya termasuk majazi. Ya, dan banyak contoh-contoh yang lain yang tidak termasuk dusta. Masalah ke-169. Dusta itu sebagaimana bisa terjadi dengan ucapan, ia juga bisa terjadi dengan isyarat, tulisan, dan lain sebagainya. Jadi dusta itu bukan hanya terjadi dengan ucapan saja, dengan pembicaraan saja, tapi bisa terjadi dengan isyarat, dengan tulisan, dengan hal-hal yang lainnya. Bahkan dengan tingkah laku bisa juga orang berdusta. Gitu. Dengan pakaian orang bisa berdusta. Ya. Misalnya seharusnya dia orang katakanlah bukan pejabat, ya, orang biasa, dia menggunakan pakaian-pakaian pejabat. Dia bukan polisi menggunakan pakaian polisi misalnya. Ini salah satu bentuk dusta. Nah, ketika merugikan orang lain, mengandung penipuan dan membahayakan orang lain, maka termasuk yang diharamkan. Dan sehingga bermuamalah dengan cara seperti itu pun di samping diharamkan juga batil, ya, dan tidak berhak mendapat upah atau gaji. Masalah ke-170. Tolok ukur kebenaran dan dusta adalah isi dan kandungan kabar itu sendiri dan bukan kelazimannya atau bukan konsekuensinya. Oleh karena itu, apabila seseorang berkata dusta dan dia mengatakan hari ini adalah hari Jumat, padahal bukan hari Jumat, maka hal itu termasuk dusta. Adapun konsekuensinya adalah seperti besok hari Sabtu atau kemarin hari Kamis tidak dianggap kebohongan yang lainnya. Hanya ucapan itu saja yang dianggap dusta. Konsekuensinya tidak. Ya. Masalah ke-171. Insya itu berbeda dengan kabar atau informasi. Karena insya tidak mengandung dusta dan benar. Misalnya jika seseorang berkata, pergilah, maka kalimat ini tidak mengandung dusta atau benar. Di dalam ilmu balaghah atau ilmu nahwu kita mengenal ada al-khabar, ada al-insya. Khabar atau kabar atau informasi adalah ungkapan atau informasi yang bisa mengandung dusta atau benar. Sedangkan insya tidak mengandung dusta dan tidak mengandung benar. Karena insya itu biasanya bentuk pertanyaan, bentuk perintah, itu insya namanya. Sehingga biasanya kalimat perintah, kalimat tanya itu tidak mengandung dusta. Sehingga tidak termasuk al-kidib insya itu. Tapi pada kondisi tertentu bisa saja insya pun bisa mengandung dusta. Dan bisa insya pun diharamkan. Nanti kita akan bahas pada masalah berikutnya insya Allah. Masalah ke-172. Apabila kabar atau ucapan itu disampaikan untuk tujuan bergurau atau main-main belaka atau menghibur orang dan mereka mengetahui bahwa ucapan gurau itu tidak sesuai dengan kenyataannya, seperti ungkapan di dalam dunia lawak dan canda gurau yang biasa terjadi di masyarakat, maka canda gurau dengan kalimat-kalimat seperti itu tidak diharamkan. Tentu ini ada batasan-batasan tertentu sehingga tidak diharamkan dan dibolehkan. Seperti lawak atau bercanda atau main, ini ada batas-batas tertentu sehingga nanti akan ketahuan yang mana yang dibolehkan, yang mana yang tidak dibolehkan. Tetapi sekitar ucapan bergurau, bercanda, main-main atau menghibur orang, ya, tidak mengandung penipuan, tidak menyakiti orang, hanya sekedar hiburan belaka, itu tidak sampai diharamkan dan tidak berdosa. Sekalipun tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, biasa dalam dunia canda dengan teman, dengan kawan, dalam misalnya ketika ngobrol, terkadang itu terjadi ucapan-ucapan yang lucu atau
kalimat-kalimat yang untuk bahan tertawa dicari-cari. Kalau mengandung dusta dan semua tahu itu dusta dan tidak sedang kenyataan, itu dia termasuk dusta atau bohong. Masalah ke-173. Hikayah dan kisah-kisah tentang sesuatu yang dinukil atau ditiru dari ucapan para pembawa kisah atau dari bahasa hewan tidak dihukumi termasuk dusta dan tidak diharamkan. Walaupun bisa jadi dari sisi lainnya menjadi haram. Seperti adanya bagian-bagian yang dapat merusak akhlak dan iman. Ya. Dan kita mendengar adanya kisah, misalnya mewakili hewan, hewan bisa bicara, hewan dialog dan macam-macam, meniru ucapan hewan dan lain sebagainya. Itu kisah tersebut tidak termasuk dosa dan tidak diharamkan, kecuali kalau misalnya ada penipuan atau menyakiti orang lain atau termasuk menzalimi orang lain atau merusak akhlak atau merusak iman. Itu sudah termasuk hukum sanawi. Jadi hukum awali dibolehkan dan tidak termasuk haram. Meniru ucapan binatang atau menyampaikan kisah-kisah tentang hewan yang berdialog tidak termasuk haram dan tidak termasuk dusta. Pada kondisi tertentu ketika menyakiti orang lain atau menyinggung atau menyindir atau merusak akhlak kisah tersebut atau merusak iman, itu diharamkan dan termasuk berdosa karena hukum sanawi tentunya. Masalah ke-174. Dusta yang dilakukan atas nama Allah atau Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam atau mengakibatkan banyaknya kerusakan atau kerugian adalah termasuk dosa besar. Ini yang perlu kita jauhi. Dusta atas nama Allah Subhanallah. Dusta atas nama Rasulnya. Dusta atas nama para imam suci misalnya. Atas nama Az-Zahra. Ini termasuk dosa besar. Ya. Bahkan bisa membatalkan puasa. Dusta atas nama Allah, atas nama Rasulnya di bulan suci Ramadan di siang hari, di samping membatalkan pahalanya, jelas membatalkan juga puasanya. Sehingga pahalanya hilang dan puasa pun wajib diqadha pada Tuhan. Seperti itu. Saking besarnya dosa atas nama Allah dan Rasulnya tersebut. Atas nama Allah misalnya ada ayat Al-Quran. Atas nama Rasulnya misalnya tentang hadis Rasulullah atau hadis para ma'sumin. Nah, ini termasuk yang diharamkan dan Ustaz, suaranya hilang. Diancam dengan azab dan dusta semacam ini itu sudah beliau wafat lebih banyak lagi yang ceceran tersebar di berbagai kitab-kitab dan bahkan terjadi juga di kitab-kitab Ahlul Bait, tidak hanya di kitab Ahli Sunnah. Ya. Kisah-kisah Israiliyat misalnya itu mengandung dusta dan banyak yang merusak akhlak, merusak iman dan bahkan tidak sedikit yang bisa mengadu domba, menimbulkan perpecahan, permusuhan, bahkan sampai kepada peperangan. Hadis Al-Gharanik termasuk hadis yang dusta, sangat jelas. Dan betapa besar dosanya orangnya membuat hadis palsu tersebut. Kan dibayar oleh pemerintah tertentu, oleh pemerintah yang zalim, atau karena diancam, atau karena sebab apapun yang jelas itu bisa terjadi. Ya, seberapapun uangnya dia terima untuk membuat berita atau hadis palsu itu, maka dia terkena dua dosa. Terkena haram, maksiat karena dusta, dan karena memakan uang yang haram. Dosa yang kedua. Semakin besar efek yang diakibatkan karena dosa tersebut, maka dosanya semakin besar tentunya. Bahkan ketika dusta itu berkepanjangan sampai berkelanjutan ke generasi berikutnya, tentu dosanya menjadi dosa jariah. Ini harus hati-hati. Lupa bahwa dia telah dusta.
dengan tulisan misalnya. Dan bisa jadi sharingnya itu bukan hanya pada masa itu saja, minggu berikutnya, tahun berikutnya, tahun-tahun berikutnya. Nah, selama sharing itu berlanjut terus, maka yang menulis berita hoak, berita dusta tersebut, yang menimbulkan fitnah di mana-mana, maka dia mendapat dosa jariah. Dan na'udzubillah min dzalik, dan dia tidak terasa. Bisa jadi dia satu kali berdusta di mimbar dalam ceramahnya karena tidak hati-hati, membawakan baik politik, sosial, atau apa saja karena kurang teliti, kurang hati-hati. Yang menerkan ribuan disebar lewat YouTube, lebih banyak lagi dari masa ke masa, kemudian di-sharing, dipindahkan, disebarkan, maka dia memiliki dosa jariah. Ya. Tidak terasa dia akan dijebloskan ke dalam api neraka dan di sidang yang sangat berat. Ini salah satu dusta yang bisa menghapuskan amal ibadah seseorang. Waliyadzubillah. Allah mengatakan, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Maka kalian aku kabarkan orang yang paling rugi amal perbuatannya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa yahsabuhum annahum yuhsinuna sun'a. Dan dia menduga bahwa dia telah berbuat baik. Yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Dia menduga dia berbaik. Tapi pada hakikatnya telah menghancurkan amal perbuatannya. Ya. Jadi usahanya termasuk dhalla, sesat atau sia-sia. Amalnya akan terhapus seluruhnya karena dusta sekalipun satu kali. Ya, karena itulah dusta termasuk hal yang bisa menggugurkan adalah yahsabun annahum yuhsan, banyak amalnya, telah menyimpan, telah menginvest surga, ya. Tapi pada hakikatnya terhapus semua amal ibadahnya. Na'udzubillahi summa na'udzubillahi min dzalik. Masalah yang berikutnya, masalah 175. Keharaman dusta baik besar maupun kecil adalah termasuk daruriyatul fiqh, hal yang gamblang dalam masalah hukum Islam. Tadi sudah saya jelaskan bahwa dusta jelas termasuk yang gamblang, baik buat anak kecil, apalagi orang yang dewasa, apalagi orang yang beragama Islam. Sudah tidak diragukan lagi. Karena itu ini satu hal yang perlu kita jauhkan sejauh-jauhnya. Perlu kita pahami dengan baik. Dan terkadang kita tidak mengetahui contoh-contoh yang mana yang dusta, yang mana yang tidak dusta, atau yang benar. Ini yang menjadi masalah. Sering kita barangkali menduga bahwa hal itu tidak termasuk dusta, termasuk kejujuran, tapi nyatanya dusta. Ya, seperti menyampaikan informasi atau berita atau sejarah atau hadis-hadis, ya. Kita menduga itu adalah kebenaran, tapi tidak tahunya termasuk dusta dan bid'ah. Ini sangat berat tentunya. Karena orang semakin berilmu, semakin tinggi ilmunya, harus semakin hati-hati. Orang yang rendah, orang yang bodoh atau orang yang awam, ya, ketika dia berjalan terpleset misalnya jatuh, maka akan ringan, paling-paling keselio. Tapi orang yang menggunakan kendaraan, orang yang menggunakan motor, orang semakin banyak alat yang digunakan, semakin canggih alat yang digunakan, semakin tinggi ilmu seseorang, maka ketika terpleset, ketika salah akan berbahaya. Orang yang naik sepeda beda dengan naik motor tentunya. Orang yang naik sepeda ketika jatuh terpleset, ya seukuran itu bahayanya. Paling-paling keselio atau patah kakinya. Tapi orang yang naik motor ketika dia kecelakaan bisa jadi nyawanya akan terancam. Begitulah orang semakin tinggi ilmunya, semakin alim, maka dusta yang dia sampaikan semakin berbahaya, semakin besar efeknya. Orang awam berdusta, sejauh itulah efek dan bahaya dustanya. Tapi orang alim ketika dusta, lewat hadis yang dia bawakan, lewat ayat yang dia bawakan, di mimbar, maka satu kali dusta saja bisa menyebabkan dia dijebloskan dalam api neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi dusta yang kecil buat orang awam bisa jadi dusta yang besar buat
orang yang alim. Karena itu kita harus berhati-hati dan kita harus saling mengingatkan. Masalah ke-176. Dalam hal-hal yang di dalamnya dusta termasuk dosa besar apabila seseorang melakukannya walaupun hanya satu kali saja. Maka hal itu dapat menyebabkan gugur adalahnya atau keadilan dan sifat adilnya. Demikian pula dalam hal-hal yang tidak termasuk dosa besar, tetapi seringkali dilakukan akan menyebabkan gugurnya adalah. Ya. Jadi dosa besar itu adalah dosa yang Allah ancam dalam Al-Quran Al-Karim. Yang diancam dengan masuk ke neraka jahanam. Dan efeknya sangat berat. Dan hadis-hadis menjelaskan macam-macam dosa besar. Dosa besar seperti dusta itu, berzina, mencuri, menggibah misalnya, berbuat namimah, dan lain sebagainya. Termasuk dosa besar. Yang Allah ancam dengan siksaan api neraka. Nah, dosa-dosa besar ini seperti ghibah, namimah, hasud dan yang lainnya, satu kali saja seorang melakukannya, ya, maka akan gugur adalahnya, keadilannya. Ketika seorang pemimpin atau seorang imam jamaah sholat yang harus adil, ketika telah dusta, maka keadilannya menjadi jatuh. Walaupun hanya satu kali saja. Dan dia tidak boleh menjadi imam jamaah. Dan begitu pula menjadi saksi talak misalnya. Di antara syarat talak harus ada dua saksi laki-laki. Dan talak atau cerai tidak sah ketika tidak disaksikan oleh dua orang laki-laki yang adil. Ini dalam masalah talak. Dan bahkan hal ini menjadi undang-undang di Mesir. Sehingga orang tidak mudah menjatuhkan talak. Talak tidak sah dengan bercanda atau dengan bergurau. Ataupun dengan pada kondisi emosi, kondisi marah-marah. Tidak sah. Bahkan talak seorang suami sendirian pun, sekalipun serius dan pada kondisi yang normal, kondisi yang wajar, tidak marah-marah, tidak emosi, tapi tidak ada dua saksi laki yang adil, tetap tidak sah hukumnya. Talak yang sah adalah talak yang diucapkan dengan kesadaran penuh, tanpa emosi, dengan pertimbangan, dan disaksikan oleh dua orang laki-laki yang adil. Nah, saksi talak ini menjadi tidak sah kalau yang menyaksikannya itu dia melakukan dosa besar, dusta, walaupun hanya satu kali saja. Karena keadilannya ketika dusta akan menjadi gugur. Begitupun imam jamaah dalam sholat. Imam jamaah sholat itu baik di masjid, ataupun di musola, ataupun di Husainiyah, di Langgar, di surau, ataupun di rumah dengan keluarga, imam jamaah wajib adil. Apa adil? Adil bukan saja mengerti hukum fikihnya tentang bab sholat jamaah. Bahkan adil itu dia tidak melakukan dosa besar sekalipun hanya satu kali saja. Dan tidak senantiasa, tidak sering-sering melaksanakan dosa kecil. Ketika seorang imam jamaah dia berdusta satu kali saja atau berbuat ghibah, ya, atau mencuri, atau namimah, atau hasud dan lain sebagainya, satu kali saja maka adalahnya sifat adilnya jatuh. Ketika adalahnya sifat adil jatuh, dia tidak berhak lagi, tidak boleh lagi menjadi imam jamaah. Karena itu imam jamaah bukan sekedar pandai qiraah, bagus tajwidnya, bagus suaranya, tidak. Harus mengerti hukum fikih dan harus adil. Jangan menjadi imam jamaah kalau tidak adil atau belum merasa adil. Atau masih berani melakukan dosa besar. Dan tanggung jawabnya berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sayang pada akhir zaman ini kita lihat di mana-mana imam jamaah itu bukan saja dia orangnya tidak mengerti fikih, bahkan keadilannya masih diragukan, bahkan sering jatuh keadilannya tapi dipakai sebagai imam jamaah. Akan rusak semuanya sholatnya. Sholat imam rusak, sholat umum menjadi rusak. Karena itulah sholat yang rusak tidak akan tanha anil fahsya'i wal munkar. Sedangkan sholat diantara manfaatnya adalah inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar.
Sholat dapat mencegah pelakunya dari perbuatan yang keji dan munkar. Orang yang sholat tidak akan merasakan maksiat, tidak akan korupsi, tidak akan dusta, tidak akan hasud. Apalagi membuat kerusakan, membuat adu domba, meremehkan orang lain, menjatuhkan kepada orang lain di mimbar-mimbar. Tidak akan seperti itu dosa besar. Tapi mengapa orang yang sholat, ya, bahkan imam sholat, ya, bahkan fasih bacaannya, fikihnya paham, bacaannya fasih, suaranya bagus, tapi dia tidak bisa mencegah perbuatan yang maksiat, yang keji dan munkar. Kenapa? Karena sholatnya tidak disertai dengan keadilan, tidak disertai dengan hukum-hukum fikih dan akhlaknya, dengan adab-adabnya. Sehingga sholatnya tidak menghasilkan tanpa anil fahsya'i wal munkar. Sholat jalan terus, korupsi berjalan terus. Sholat jalan terus, ya, sekalipun dengan jubah dengan bacaan yang bagus, tetapi mencela orang, menjatuhkan orang lain, mencaci maki, mengadu domba, mimbar-mimbar jalan terus. Na'udzubillah min dzalik. Ini sebenarnya sholatnya sahun. Ya. Fawailul lil musallin alladzina ma'a salatihim sahun. Jadi singkatnya bahwa dosa besar sekalipun satu kali dilaksanakan akan menggugurkan keadilan seseorang. Dan kalau dia sering melaksanakan dosa-dosa kecil juga akan menggugurkan keadilannya tersebut. Kita masuk pada tema baru, hal-hal yang membolehkan dusta. Tadi kita bahas hukum sanawi bahwa dusta itu jelas hukumnya haram dan dosa besar. Tapi pada kondisi tertentu dusta dibolehkan bahkan bisa diwajibkan. Ini namanya hukum sanawi. Ada hal tertentu yang membolehkan dusta bahkan bisa mewajibkan dusta. Satu, adanya bahaya. Masalah 177. Pada kondisi seseorang takut terjadi bahaya terhadap dirinya atau hartanya atau orang lain, maka dusta ketika itu dibolehkan. Ya, ketika seorang terancam misalnya, kalau dia tidak dusta akan hilang nyawanya atau anaknya atau istrinya atau keluarganya atau hartanya akan dirampas, ya, atau kehormatannya diinjak-injak. Pada kondisi itu dia harus berdusta. Contohnya banyak sekali, bisa kita cari hal-hal yang seperti ini. Nah, yang jelas itu dibolehkan bahkan bisa diwajibkan. Sering kita mendengar contoh ketika seorang mukmin, seorang yang soleh, dia datang ke rumah kita untuk minta pertolongan. Ya, dia terancam, ada orang yang mencarinya, misalnya dicari preman gitu, dia terancam. Ini orang baik, ya, kita sembunyikan. Ketika preman mencari ke rumah kita bilang tidak ada. Ya, kita berdusta. Di sini dusta hukumnya wajib untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Ini salah satu contoh dusta atau bohong yang bukan saja dibolehkan bahkan diwajibkan demi untuk menyelamatkan nyawa seseorang, yaitu adanya bahaya. Ini yang pertama. Masalah 178. Sesuai asumsi pada masalah di atas, kebolehan dusta itu tidak tergantung pada kondisi terpaksa saja. Oleh karena itu, walaupun seseorang masih dapat melakukan tauriyah yang menjadikannya tidak terpaksa berdusta, dusta dibolehkan. Ya. Yang jelas, ketika ada bahaya, baik bahaya itu buat dirinya, buat anaknya, keluarganya, bahaya kecil besar, maka dusta dibolehkan. Semakin besar bahaya mengancam dirinya, maka sampai pada tingkatan wajib hukumnya berdusta. Dua, mendamaikan beberapa orang yang bertikai atau kelompok yang bertikai dengan jalan dusta. Dusta dibolehkan pada kondisi yang kedua ini. Masalah 179. Apabila terjadi pertikaian di antara beberapa orang atau kelompok, dibolehkan berdusta demi untuk menyingkirkan ikhtilaf dan pertikaian dan untuk mendamaikan mereka. Ini dibolehkan. Bahkan ketika dalam rumah tangga ada terjadi ikhtilaf, terjadi percecokan antara anak dengan anak lah katakan. Terjadi ikhtilaf, terjadi keributan, ya, dan akan mengakibatkan berbahaya. Maka orang tua, ayah, ibu bisa berdusta
kepada salah satunya untuk tujuan mendamaikannya. Misalnya, tidak kok adik kamu tidak mengambil uang kamu misalnya. Tidak kok dia tidak mengganggu misalnya. Apa saja ya untuk tujuan mendamaikan, untuk keamanan, meninggalkan bahaya, maka dibolehkan berdusta. Apalagi di masyarakat misalnya antara satu orang dan yang lainnya, antara kelompok satu kelompok yang lainnya terjadi pertikaian demi untuk mendamaikan dengan jalan dusta, ini bukan saja dibolehkan bahkan diwajibkan. Seperti terjadi fitnah misalnya, ya. Satu kelompok pemuda remaja dan kelompok yang lain, satu sekolah dan sekolah yang lain, ya, terjadi pertikaian, terjadi apa namanya apa ya berantem begitu, ya. Terjadi salah paham. Ada hal yang menimbulkan pertikaian satu sama lain. Nah, ketika seorang guru melihat kondisi seperti ini, atau misalnya aparat, pejabat, polisi, tentara, ya, sulit mendamaikan mereka sesuai dengan dusta, maka wajib berusaha untuk mendamaikan dua kelompok yang salah paham tersebut. Maka di dalam rumah tangga, suami istri misalnya terjadi pertikaian, bisa mengakibatkan perceraian, atau bisa mengakibatkan kurangnya harmonis rumah tangga. Nah, mertua atau anak atau siapa sih mengetahui kondisi ini, untuk tujuan mendamaikan dengan jalan dusta, maka dibolehkan. Misalnya contoh supaya lebih jelas ya. Contohlah katakanlah istri mengambil uang suaminya tanpa izin di kantong celana suaminya. Nah, karena pada kondisi yang sedang panas, suami marah. Ya, suami sangat marah dan mengancam. Anak yang tahu watak ayahnya dan kalau tahu ibunya mengambil uang sekalipun kecil akan mendapat ancaman, bisa dipukul, bisa berakibat buruk lah. Maka si anak ini wajib berdosa kepada ayahnya. Tidak kok ibu tidak mengambil uang, begitu. Bahkan si anak bisa berdosa, ayah saya mengambil uang karena keperlu ini. Nah, ketika ayahnya tidak mengancam anaknya, itu seperti itu bisa dilaksanakan. Dusta pada kondisi seperti itu untuk menghindari mara bahaya, untuk menamaikan menjadi hukumnya wajib. Ya. Dan banyak contoh-contoh yang lainnya, baik dalam rumah tangga, dalam bertetangga, dalam masyarakat, bahkan sampai dalam masalah politik pun bisa wajib berdusta. Antara dua partai yang bertikai misalnya, ya, yang saling menuduh satu sama lain, maka seseorang yang punya wewenang, yang punya jabatan lebih tinggi seperti menteri atau siapalah presiden, ya, demi atau hakim demi untuk mendamaikan dua partai yang bertikai ini, ketika tidak didamaikan akan terjadi ya berbahaya yang sangat dan efeknya bisa meluas. Nah, untuk mendamaikan dua partai ini, dua kelompok ini, tidak ada jalan lain kecuali dengan berdusta. Maka pada kondisi seperti itu wajib hukumnya berdusta untuk menjalankan kedamaian, untuk memperoleh kedamaian. Masalah 180. Dusta yang mengandung maslahat tidak secara mutlak dibolehkan, kecuali jika terdapat maslahat yang sangat penting di dalamnya. Seperti dengan cara dusta, seorang bisa diselamatkan dari syirik. Ya. Ini juga masalah mencari maslahat. Jadi seseorang itu ketika dia harus berdusta, dia harus pertimbangkan dulu. Apakah dusta dan bohong yang akan dia lakukan itu ada maslahatnya atau tidak. Bisa menghilangkan mudarat, bahaya ataupun tidak. Ketika tidak ada maslahatnya, wajib meninggalkan dusta. Ketika tidak menghilangkan mudarat, wajib meninggalkan dusta. Tapi ketika ada maslahat, misalnya mengandung manfaat, atau menghilangkan atau mensirnakan mudarat, maka dibolehkan berdusta. Bahkan sampai bisa wajib. Ya, misalnya untuk menyelamatkan kemusyrikan seseorang. Ya, ini pun bisa sampai wajib untuk menyelamatkan kemusyrikan seseorang. Misalnya katakanlah anak kita atau kawan kita, ya. Kalau kita tidak cegah, dia akan melaksanakan sesuatu. Misalnya anak kita katakanlah dia ingin bergaul dengan temannya, ingin pergi keluar atau ingin melaksanakan sesuatu. Dan kita tahu kalau dia bergaul dengan si fulan, temannya itu dia akan
terjerumus kepada kerusakan imannya, rusak akhlaknya, bahkan bisa sampai syirik. Jangankan tidak sampai syirik, tidak sampai syirik saja, rusak akhlaknya, imannya, sudah harus berdosa. Ya. Misal tidak ada cara lain kecuali kita akan pernah sampaikan kepada anak kita yang akan terjerumus itu, jangan bergaul dengan dia, nak. Dia itu misalnya berbahaya buat kamu. Dia misalnya suka ghibah, suka dosa besar dan berbahaya, akan rugi. Kita sampaikan sekalipun dengan cara dusta, tidak apa-apa. Kalau kita tahu bahwa anak kita akan berteman dengan si fulan itu, pasti imannya akan rusak. Karena si fulan itu, kawannya itu, akhlaknya tidak baik. Maka harus kita terus terang menyatakan bahwa akhlaknya tidak baik sekalipun misalnya di situ mengandung dusta. Yang kita belum tahu sejauh mana akhlak buruknya. Kita bisa katakan, ya, dia pernah mencuri, jangan ketemu sama dia. Supaya kita selamat. Itu salah satu contohnya saja. Bahkan ghibah pun menjadi contoh pada kondisi seperti itu dan dibolehkan, bahkan bisa diwajibkan, yaitu menggibah. Sudah kita bahas pada kajian telah lalu, menggibah seseorang untuk tujuan kemaslahatan dan menghindari mudarat atau bahaya, dibolehkan. Contoh yang dusta maslahat tentu banyak. Kita bisa cari sendiri. Mungkin kita kembangkan pada diskusi dalam soal jawab insya Allah. 3, termasuk dusta yang dibolehkan, janji dusta kepada keluarga. Ini bagaimana? Biasanya seorang ayah janji dusta kepada anaknya, kepada istrinya. Dia berani berjanji, padahal dia tahu dia tidak akan bisa melakukannya. Dia akan bisa memenuhinya. Dia dusta. Ini bagaimana? Masalah 181. Dalam kondisi seorang suami tidak mampu untuk memenuhi tuntutan keluarganya, maka demi untuk menjaga keharmonisan keluarganya, ia diperbolehkan berjanji bohong akan memenuhi tuntutan mereka. Dan di kemudian hari, pada kondisi yang sesuai, ia berkata kepada keluarganya, sayang sekali kondisi saat itu tidak mendukung untuk memenuhi janjiku. Ya, ini janji seorang ayah kepada anaknya atau suami kepada istrinya. Ketika misalnya anak istrinya menuntutnya, misalnya minta diberikan motor atau diberikan suatu alat, yang suami jelas tidak mampu, tidak punya uang, gaji tidak cukup, kebutuhan rumah tangga banyak, daripada kondisi pandemi corona yang sangat sulit. Tapi anak-anaknya, istrinya tidak mengerti kondisi suaminya yang serba sulit, gajinya pas-pasan, tetap menuntut terus, ya, tidak henti-hentinya. Maka suaminya terpaksa berjanji, ya sudah, nanti gajian yang akan datang, saya akan belikan motor, saya akan belikan misal alat dapur tertentu, tuntutan istrinya, berjanji suaminya. Dan suaminya berbohong karena dia tahu dia tidak akan memenuhi tuntutan anak istri tersebut. Dia berbohong pada kondisi ini. Nanti pada waktu gajian dia berbohong. Apa bohongnya? Oh sayang nak, oh sayang istriku. Ya, sayang sekali kondisi pada sekarang ini tidak mendukung untuk saya memenuhi janji karena repot sekali begitu. Karena banyak tuntutan, banyak kebutuhan. Nah, ketika dia janji dia justru berbohong dalam dirinya, itu dibolehkan agar keluarga tetap harmonis dan tetap berjalan hubungan baik antara anak dan istrinya. Itu salah satu contoh dusta yang dibolehkan dalam keluarga. Ya, bab dusta sudah selesai dan kita langsung saja masuk pada masalah pujian yang harus dikecam. Masih ada hubungan dengan masalah dusta insya Allah. Masalah ke-182. Apabila seseorang memuji orang lain yang berhak dikecam dengan sifat-sifat yang terpuji, padahal sifat-sifat tersebut tidak terdapat dalam dirinya. Seperti orang yang zalim, ia puji dengan sifat adil. Atau orang yang fasik, ia puji dengan sifat takwa. Apabila pujian tersebut dalam bentuk kalimat berita, maka hal itu diharamkan karena dianggap dusta. Ini termasuk juga bagian dari dusta. Pujian mengandung dusta. Ini pun tidak boleh, ya. Karena
Ketika kita ingin memuji seseorang, kita harus tahu betul apakah orang itu berhak dipuji atau tidak. Ya, jangan-jangan orang yang kita puji itu adalah penjahat, ya, koruptor, tentu tidak boleh. Dan termasuk dosa besar dan juga diharamkan dan secara terang-terangan ketika seseorang memuji seseorang yang jelas-jelasan dia orang yang zalim, ya, orang yang fasik, orang yang tidak adil misalnya, jelas-jelasan. Tapi karena tujuan tertentu ingin mendekatinya, ingin mengambil uangnya, ya, dia dipuji. Misalnya seorang mubalik katakanlah, ya, dia ingin mendekati pejabat tertentu. Dia ingin mengambil manfaat atau ingin selamat hartanya misalnya. Dia puji pejabat itu, ini pejabat yang adil, pejabat yang baik. Padahal pejabat itu dia koruptor, dia zalim. Maka dia puji dengan sifat tersebut. Maka si orang alim yang memuji ini, baik di mimbar, bukan di mimbar, dia termasuk dosa besar. Ya, berat sekali dosanya. Memuji orang yang fasik, ya, orang yang tidak jujur dengan sifat-sifat yang terpuji. Tidak boleh. Kemudian masalah ke-183. Apabila seseorang memuji orang lain yang berhak dikecam, seperti orang yang bakhil atau pelit karena sifat bakhilnya ia dipuji. Atau orang yang pengecut atau pengecam karena sifat pengecutnya ia dipuji. Apabila pujian tersebut termasuk membela kemungkaran atau membantu perbuatan zalim atau membantu perbuatan dosa, maka hukumnya adalah haram. Dan termasuk juga dosa besar. Ya. Karena orang yang jelas-jelasan tidak baik, orang yang fasik, ya, orang yang pelit misalnya dalam sodako, pelit pada anak yatim, pelit dalam sumbangan, sangat pelit pada dia mampu, termasuk sifat buruk. Ya, tidak boleh dipuji. Juga orang yang suka mengecam, ya, misalnya lidahnya tajam, biasa merendahkan martabat orang lain, mengecam dengan bahasa yang pedas, bahasa hewan. Ini sifat yang buruk tentunya, ini tidak boleh dipuji. Walaupun dia itu ulama. Kita harus pandai, harus mengetahui dengan jelas apakah orang itu ulama betulan ataukah hanya pakaian saja ulama. Karena orang yang ulama, betul-betul ulama itu terlihat dalam ucapannya, dalam tingkah lakunya, bukan dalam pakaian saja. Banyak orang yang berpakaian ulama, ilmunya ilmu ulama, tapi watak, sifatnya, ucapan yang berbisa, menghancurkan umat. Ini bukan ulama. Ulama itu sifatnya baik, ya, akhlaknya bagus, ucapannya lembut, mencari kedamaian, menyejukkan, juga pakaian-pakaian ulama. Bahkan terkadang orang yang bukan pakaian-pakaian ulama pun ketika wataknya, sifatnya, ucapannya melembutkan orang, manfaat orang lain, itu dia mempunyai ilmu ulama namanya. Dia memiliki ilmu ulama. Ya. Jadi pakaian bukan tolok ukur bahwa orang itu sebagai ulama. Tapi ucapannya, tingkah lakunya, dan sejauh mana dia bisa menunjukkan masyarakat di sekitarnya. Ya. Jadi apabila pujian tersebut termasuk membela kemungkaran, membuat perbuatan zalim, siapapun orangnya, walaupun dia ulama, maka tidak boleh dipuji dan memujinya termasuk dosa. Na'udzubillah min dzalik. Saya ulangi, ulama sekalipun, berpakaian ulama sekalipun, hafal Quran sekalipun, kalau dia suka mengadu domba, suka menggibah, dan terkadang dia menyampaikan informasi atau menyampaikan nasihat ataupun ilmunya yang dusta, ya, dan membahayakan masyarakat, dia jangan dipuji. Kalau dipuji dan nanti masyarakat mengundangnya, ya, dan akan menyebarkan dusta di mimbar dan akan mengakibatkan permusuhan di antara kaum muslimin. Ini sangat berbahaya. Jadi pandai-pandai kita harus mengerti, harus pandai-pandai menilai ulama. Jangan memuji sembarangan. Begitupun tentang memuji pejabat, pemerintah, presiden, ya, siapa saja harus berhati-hati. Masalah ke-185. Apabila seseorang memuji orang lain yang berhak dikecam dengan sifat-sifat yang terpuji yang dimilikinya, seperti orang zalim atau fasik, karena keberaniannya atau karena kedermawanannya ia dipuji, maka apabila pujian tersebut menyeret kepada kebodohan, kekeliruan, dan kesesatan masyarakat, maka hukumnya haram. Ya.
Satu contoh misalnya katakanlah seorang pejabat, dia kaya raya, dia dermawan, ya, suka membagi sembako, membagi uang pada masyarakat, pada fakir miskin. Ya. Ini salah satu sifat yang baik tentunya. Dia membagi-bagi uangnya, membagi-bagi sedekah atau infak atau apa sajalah. Ini sifat yang terpuji, sifat yang baik dan harus dipuji tentunya. Ya. Tetapi karena dia katakanlah punya kezaliman, dia berwatak jahat yang tersembunyi, yang masyarakat tidak tahu, dia itu koruptor, masyarakat tidak tahu, maka jangan memuji orang tersebut. Sekalipun dia berhak dipuji dan dia punya sifat yang dipuji. Begitu. Seorang pejabat pemerintah, siapapun orangnya, ya, dia secara diam-diam korupsi, bahkan menghalalkan korupsi, naudzubillah, merusak masyarakat, merugikan pemerintah. Tapi dia punya sifat baik, dia dermawan misalnya. Nah, kita yang tahu tidak boleh memuji dia, sekalipun yang dipuji kedermawanannya, tidak boleh. Karena nanti efeknya masyarakat melihatnya dan mengikutinya. Padahal dia di samping itu sebagai seorang koruptor ulung, suka mencari uang. Jadi memuji seorang sekalipun orang itu berhak dipuji karena dia punya keburukan yang lain yang bisa berefek kepada yang lebih besar, jangan dipuji. Haram hukumnya memuji, termasuk dusta di situ. Nah, bab dusta, bab bohong, bab kizib sudah selesai semuanya. Juga tauriah, kita masuk pada bab yang baru. Namimah, insya Allah waktu cukup mudah-mudahan. Saya akan percepat. Namimah termasuk juga dosa besar, yaitu mengadu domba. Dan perlu kita pahami dan kita harus berhati-hati. Apalagi sebagai seseorang yang hidup di masyarakat pada masa sekarang ini. Yang mudah sekali namimah, adu domba dengan cara atau lewat medsos. Tidak seperti pada masa dahulu yang tidak ada telepon, tidak ada HP, tidak ada medsos. Tentu penyebarannya tidak semudah seperti sekarang. Namimah, mengadu domba. Masalah ke-185. Namimah adalah seseorang, yaitu orang pertama, menukil dan menyampaikan ucapan orang lain, yaitu orang yang kedua, kepada orang ketiga. Ya, namimah itu ada 3 orang. Ya. Orang pertama yang memindahkan ucapan orang yang kedua, yang dia dengar. Disampaikan kepada orang yang ketiga. Baik untuk tujuan merusak dan dinilai buruk ataupun tidak. Seperti misalnya si Zaid, ya. Si Zaid ini dia menjelek-jelekan Budi. Misalnya hati-hati Budi itu katakanlah dia suka minum khamar, dia suka pacaran, dia suka menipu, akhlaknya buruk begitu. Ini si Zaid berbicara seperti itu kepada orang lain. Lalu si Jamal mendengar ucapan tersebut, ya. Nah, si Jamal yang mendengar ucapan tersebut, dia menyampaikan kepada si Budi. Ucapan si Zaid yang memburuk-burukan si Budi, Budi tidak dengar, tidak tahu, disampaikan oleh siapa? Oleh si Jamal. Nah, Jamal namanya namam, yaitu pengadu domba. Yang tadi si Budi tidak membenci Zaid, dia akan membenci, akan timbul permusuhan. Dan sekalipun itu informasinya benar, betul si Zaid memburuk-burukan si Budi, tetap hukumnya haram dan namimah. Ketika si Zaid tidak memburuk-burukan atau salah paham, maka si Jamal 2 dosanya. Dosa salah paham atau dosa menggibah dan juga dosa namimah. Lebih berat lagi. Bisa bertumpuk-tumpuk dosanya. Ini definisi namimah. Masalah ke-186. Namimah secara mutlak hukumnya adalah haram. Walaupun tidak mengakibatkan kerusakan dan keburukan apa-apa. Ini namimah sangat berat. Sekalipun tidak ada efeknya, tetap hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Masalah 187. Sesuai asumsi pada masalah di atas, apabila terdapat unwan sanawi, itu objek kedua, pada namimah tersebut, maka hukum keharamannya menjadi berubah. Karena bisa jadi setiap hukum itu ada hukum awali, ada hukum sanawi.
Ini perlu kita pahami. Hukum awali ya jelas. Hukum pertama hukum dasar. Landasan Al-Quran, ya, landasannya hadis-hadis yang sore. Ini jelas, ya gamblang menjadi hukum awali. Khamar adalah haram, dalilnya Quran, ini hukum awali. Daging babi anjing jelas, ada hadisnya, ada ayatnya sangat jelas, hukum awali adalah haram. Tapi pada kondisi tertentu bisa menjadi halal dan dibolehkan. Ini hukum sanawi namanya. Jadi hukum itu berubah karena hukum anak unwan sanawi, yaitu karena kondisi tertentu. Yang haram bisa menjadi halal, yang halal bisa menjadi haram. Ya. Misalnya katakanlah apa yang halal? Yang halal makanan halal seperti apa misalnya gula. Gula itu halal jelas. Ya. Tapi pada kondisi tertentu seorang lagi sakit gula, seorang lagi sakit diabetes, diharamkan oleh dokter memakan gula, maka buat dia menjadi haram gula itu. Ini hukum sanawi. Masalah 188. Apabila seseorang memberikan uang pada orang lain sebagai upah dalam melakukan namimah, maka muamalah tersebut hukumnya adalah haram dan batil. Jadi serata kelipi namimah ini adalah maksiat, haram, dosa besar. Secara wati, maka muamalah tersebut jadi batal. Gajinya tidak berhak untuk diberikan kepada orang yang melakukan namimah. Atau kalau dia sudah ambil, wajib dia kembalikan. Kalau dia makan, dia ambil, dia termasuk memakan harta yang batil yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah namimah. Ya. Sampai di sini bab dusta, tauria dan namimah sudah selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih ada waktu, insyaallah saya akan bacakan hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah dusta insyaallah. Ya. Karena waktu sangat singkat, saya akan bacakan terjemah saja tanpa teks Arabnya untuk mempersingkat waktu. Dan karena masalah dusta dan juga namimah ini dibahas dalam masalah akhlak, tadi sudah kita bahas sisi atau dimensi fikihnya, kita pun sedikit masuk dimensi akhlaknya lewat hadis-hadis ala kadarnya. Untuk lebih luasnya bisa antum baca misalnya Arba'un Hadis Imam Khomeini atau Al-Mahajjatul Baydha dan sebagainya. Itu pada dimensi akhlaknya insyaallah. Secara singkat saya akan bacakan hadis-hadis yang berkaitan masalah dusta ini. Terjemahnya saja karena waktu yang sudah tidak memungkinkan. Hadis-hadis Rasulullah Al-Bait tentang dusta. Yang pertama, Rasulullah bersabda, apabila seorang hamba berdusta sekali saja, maka malaikat akan menjauh darinya sejauh perjalanan 1 mil karena bau yang keluar darinya. Jadi pada hakikatnya atau pada pandangan barzakhinya atau pada sisi tajasmul amalnya, dusta yang sebenarnya itu mengeluarkan bau yang busuk yang luar biasa, yang membuat malaikat menjauh. Ya, ini dari sisi batinnya. Yang kedua, sesungguhnya dusta itu salah satu pintu nifak. Sering kita dengar bahwa tanda orang munafik ada 3. Jika berbicara dusta, jika dikasih amanat dia berkhianat, dan jika berjanji dia ingkar janji. Nah, dusta salah satu tanda orang munafik, itu salah satu pintu nifak. 3, tidak ada keburukan yang lebih buruk daripada dusta, daripada berbohong. 4, sesungguhnya orang yang berakal tidak akan berdusta walaupun ia menginginkannya. Tandanya akal seorang sempurna dalam pandangan syar'i tentunya dia tidak akan berdusta. Ya. Kecuali pada kondisi tertentu setelah dia pertimbangkan dengan akalnya, pertimbangan syar'inya, pertimbangan yang lain, terpaksa sekali dia harus berdusta. Tadi sudah dijelaskan, akan berdusta pada kondisi tertentu bisa hukumnya menjadi wajib. Setelah hukum sanawi tadi sudah saya jelaskan. Tapi setelah hukum awali, orang beriman, orang berakal tidak akan berdusta. Yang kelima, jauhkanlah dusta karena dusta akan menjauhkan iman. Dan orang yang dusta itu berada dalam pinggiran kebinasaan dan pinggiran kehinaan. Orang dusta sangat dekat dengan kehinaan dan
dekat dengan neraka jahanam. 6. Sesungguhnya dusta itu mengajak kepada perbuatan jahat. Dan perbuatan jahat itu mengajak kepada api neraka. Nauzubillahi min dzalik. 7. Sesungguhnya Allah menjadikan penutup bagi keburukan dan menjadikan khamar, ya, miras, minuman keras, sebagai kuncinya. Dan dusta itu lebih buruk daripada khamar. Jadi betapa banyaknya keburukan-keburukan itu terkunci, tertutup. Nah, kemudian orang yang minum khamar akan mudah melakukan keburukan itu. Dan dusta lebih buruk daripada khamar. Artinya pintu dusta ini lebih besar daripada pintu khamar untuk mencapai keburukan. Seseorang akan lebih mudah mencapai keburukan lewat dusta daripada lewat khamar. Na'udzubillahi min dzalik. 8. Celaka bagi orang yang berbicara lalu ia berdusta untuk ditertawakan oleh orang-orang. Celakalah dia, celakalah dia. Jadi seorang dengan tujuan agar orang mentertawakan dia, agar dianggap lucu, untuk hiburan tujuannya, kalau dia berdusta dengan tujuan ditertawakan, maka dia mendapat wail, celaka, dan sangat celaka. 9. Seorang hamba tidak akan merasakan nikmatnya iman selama ia tidak meninggalkan dusta, baik dengan bercanda maupun serius. Ya, kita bisa lihat dari kita merasakan manisnya iman atau tidak. Ya, bagaimana kita baca Al-Quran, kita bermunajat, ma'rifah kita yang kita pelajari, usul yang kita pelajari, terasa nikmat atau tidak? Kalau hambar atau misalnya tidak merasa enak, ya, iman tidak iman nggak ada bedanya, ini berarti ada satu hal yang menghalangi kita. Dan pasti menghalangi iman menjadi nikmat itu adalah dusta. Jadi dusta betul-betul mencegah seorang dari merasakan nikmatnya keimanan. Harus kita jauhkan. Nah, dusta pun tidak boleh pada kondisi bercanda. Kecuali misalnya benar, bercanda tapi benar. Itu dibolehkan. Kita Rasul bercanda kepada seorang nenek-nenek yang dia katakan, kata Rasulullah, bahwa di surga tidak ada nenek-nenek. Itu betul. Di surga tidak ada nenek-nenek, yang ada semuanya perawan atau semuanya usia muda. Itu dusta Rasulullah yang benar tentunya. Jadi bercanda dibolehkan kalau tidak mengandung dusta. 10 yang terakhir, sesungguhnya dusta itu akan menjadikan muka hitam. Ya. Sesungguhnya dusta itu akan menjadikan muka hitam. Apa iya? Nyatanya banyak orang yang dusta mukanya tidak hitam. Di sini bukan muka fisik, ya, bukan muka unsuri, tapi muka barzakhi, muka hakikat amal perbuatan seseorang. Nanti akan tampak setelah dia meninggal dunia di alam barzah. Di dunia pun seorang waliullah akan melihat orang yang dusta itu mukanya hitam. Karena itu seperti para ma'asumin Rasulullah, bahkan para waliullah, ya, yang sampai ke tingkatan mukasyafa itu, mereka tahu orang yang mukanya hitam itu pasti dia berdusta. Ketika taubat dia akan cerah lagi. Karena itu para wali Allah melihat dengan nurullah, dengan firasat yang tajam. Karena akan tahu bentuk badan berjahi seseorang. Apa bentuknya? Apa bentuk singa, bentuk serigala, mukanya hitam, bentuk bercahaya. Mereka tahu. Jadi hadis ini merujuk kepada bentuk fisik barzakhi, bukan fisik unsuri, fisik materi ini bukan. Orang dusta bahkan bisa jadi kalau dia berdosa terus, dia menjaga mukanya dengan make up, dengan makanan, mukanya tetap cantik, tetap ganteng, tidak berubah. Gitu. Walaupun dia dusta. Nah, maksudnya dusta di sini yang merusak muka menjadi hitam, muka barzakhi. Nanti di padang mahsyar, di akhirat, bahkan di alam barzah akan jelas badan barzakhinya seperti apa mukanya orang yang suka dusta itu. Ya. Sampai di sini saya kira cukup tambahan dari saya tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah dusta dalam pandangan akhlak. Adapun masalah namimah, dalam waktu yang sangat singkat tidak bisa saya sampaikan. Jelas namimah pun banyak hadis-hadis yang menjelaskan betapa besar dosa orang yang melakukan namimah. Mungkin pada waktu yang lain insya Allah akan kita sampaikan. Saya serahkan balikan pada Ustaz Subhanahu barangkali ada yang bertanya terkait masalah materi yang sudah disampaikan. Yang bisa saya jawab, saya akan jawab insya Allah. Mudah-mudahan ada soal yang
mudah yang bisa saya jawab. Dipersilakan Ustaz Subarno. Nah, Ustaz, syukran kasiran. Terima kasih banyak. Kita tunggu kalau ada yang ingin bertanya silahkan sampaikan. Langsung saja di unmute. Fadolum. Ustaz Subarno bisa untuk bacakan di chat itu. Sebentar, Ustaz. Ini laptopnya kehabisan baterai. Oh begitu. Iya. Nah, antum screenshotnya di apa? Screennya di close. Ya, sudah Anda keluarkan. Anda baca aja ya. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz. Izin bertanya, bagaimana hukumnya berdusta terhadap orang fasik dan zalim dan dusta terpilih namun tidaknya. Ya. Kecuali kalau dia berjanji, dia akan bisa melaksanakannya dan hal yang mudah itu lain. Maka dibolehkan janji tersebut. Tapi kalau dia jelas tidak mampu dan dia merasa yakin itu hanya janji palsu, berjanjinya termasuk dusta, nanti ketika dia jadi pejabat, dia tidak melaksanakan dusta lagi, dua kali dosa di situ. Jadi jelas itu mustahak daripada berdusta. Ya. Ada soal yang lain, silakan. Ya, kita tunggu beberapa menit. Sambil menunggu yang bertanya, saya sampaikan satu dua hadis. Ditutup nggak apa-apa, Ustaz. Begitu, iya. Nah. Anda bacakan satu dua hadis tentang namimah sebagai tambahan dari kitab Mizanul Hikmah. Rasulullah bersabda, "Iyyaka wan namimah, jauhkanlah namimah mengadu domba. Fa innaha tazra'ud dhaghina." Namimah itu akan menimbulkan menanamkan kedengkian dan permusuhan. Wa tabaidu 'anillahi wan nas, dan namimah akan menjauhkan dia pelakunya dari Allah dan dari manusia. Ini tentang namimah. Ya. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang namimah yang jelas cukup berat bahaya dan namimah ini. Insya Allah antum bisa lihat di kitab Mizanul Hikmah tentang bahaya namimah dan sudah terjemahannya. Bisa antum lihat untuk menambah wawasan antum dari dimensi akhlak insya Allah. Baiklah, kita tutup sampai di sini. Mudah-mudahan kajian kita ini betul-betul bermanfaat bagi kita semuanya, baik saya pribadi dan keluarga. Bisa kita amalkan dengan sebaik-baiknya dan ikhlas karena Allah, dan kita bisa juga menyampaikan kepada orang yang memerlukannya. Jadi saya mohon maaf jika ada kesalahan, kekeliruan, tolong dikoreksi, diperbaiki. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz. Afan, terima kasih kembali. Nah, Ustaz. Ikhwan dan akhwat sekalian, terima kasih banget sudah bergabung dengan Bidar ICC. Dan saya sebagai host mohon maaf jika ada salah dan kurang, dan Zoom akan kami close. Terima kasih.